Shalom, selamat pagi Bapak Saudaraku. Saya percaya ada anugerah Tuhan beserta dengan kita hari ini. Mari hari ini kita sama-sama siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Aku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Oh, kami menyembahmu Tuhan, kami memujimu, kami meninggikanmu. Haleluya. Terpujilah kau Tuhan Yesus, hadiratmu menjamah kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Shalom. Firman Tuhan hari ini berjudul bersaksi lewat profesi. Ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai supir, ada yang sebagai usahawan, sebagai karyawan, dan lain-lain untuk mewartakan Tuhan melalui kesaksian hidup. Mari kita lihat Sakeus. Saudara kenalkan Sakeus siapa? Dia adalah pemungut cukai, pemungut pajak yang sangat kejam, yang sangat egois, yang sangat kaya, tapi super sadis juga. Nah, dia memang super kaya, tetapi sangat miskin rohaninya. Juga sangat miskin sukacitanya, dan sangat miskin damai sejahteranya. Mari kita lihat Lukas 19 ayat 1 dan 2. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya.
Di ayat 3 dan 4, Zakius berusaha melihat orang macam apakah Yesus itu. Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak sangat menghalangi dia. Karena badannya dia juga sangat pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kalau kita perhatikan ayat 3 dan 4 ini, artinya Zakius berani menembus batas. Mengapa? Karena dia memiliki kesungguhan hati, dia memiliki kemantapan hati, dan bagi dia tidak ada istilah nanti saja untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, it's now or never, sekarang atau enggak pernah sama sekali. Tetapi Zakius memilih it's now. Kita perhatikan di ayat kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Perhatikan, Zakius menerima kejutan demi kejutan. Apa itu? Dia ditemui oleh Yesus secara khusus. Dia disebut namanya, dipanggil namanya. Wow, big surprise. Bagaimana Zakius bisa ditemui secara khusus oleh Yesus? Karena di mata Yesus, Zakius itu sangat berharga dan mulia. Dan lebih dari itu, karena Yesus sangat mengasihi Zakius. Tetapi bagaimana Yesus bisa mengetahui namanya Zakius? Kalau kita perhatikan, kita ambil sebuah firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat yang ke-1. Ke-1b. Aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini adalah kepunyaanku. Nah, jadi itulah mengapa Yesus mengetahui nama Zakius. Kalau kita perhatikan juga di Lukas 19 ayat 6, apa yang Zakius lakukan? Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini berarti dia merespon dengan cepat dan merespon dengan kepatuhan yang luar biasa. Dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara lengkap, secara total, tanpa keraguan lagi. Lalu pelajaran apa yang dapat kita dapat dari tindakan Yesus kepada Zakius? Di sini kita mendapat pelajaran, Yesus mengampuni Zakius secara lengkap. Ini sama seperti kita juga ketika kita mendapatkan masalah, kita mungkin ditipu orang, kita harus mengampuni orang itu, dan Yesus yang beracara nanti. Lihat di Lukas 19 ayat 8, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia, yaitu Yesus, menumpang di rumah orang berdosa, yaitu Zakius. Jadi perhatikan, Zakius dipandang rendah dan sinis oleh orang-orang yang mengenal latar belakang kehidupannya, kehidupan lamanya. Tetapi di
ayat ke-8, Lukas 19 ayat 8, Sakius berubah total setelah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Perhatikan, dari Sakius yang egois dan kejam menjadi Sakius yang penuh toleran dan penuh kasih. Di sini Sakius berani bersaksi lewat profesinya. Dia memberitakan kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan lagi pemungut pajak yang kejam dan sadis dan egois. Sekarang hidupnya berdampak positif bagi orang banyak. Kita perhatikan, Sakius melayani dengan hati yang tulus. Karena melayani adalah pengabdian, melayani adalah budaya tanpa pamrih. Di Lukas 19 ayat 9 dan 10, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Berarti kemenangan terjadi di dalam rumah tangga Sakius. Di dalam rumahnya ada keselamatan kepada Sakius dan keluarganya. Saudara mungkin bertanya, apakah Pak Freddy ini juga melakukan kesaksian hidup? Ya, pasti. Saya akan bersaksi singkat. Kejadiannya di tahun 1975. Ketika itu anak saya baru berumur 2 tahun. Saya mendapatkan seorang yang berlatar belakang Kedar, seorang pemuda berumur 18 tahun berlatar belakang Kedar. Dia dikirim oleh teman saya dari Surabaya, dititipkan ke saya, dan apa yang saya lakukan? Saya terima dia, saya peluk dia. Rumah saya saat itu masih kontrakan, berukuran 1,5 meter kali 2,5 meter, ya, bisa dibayangkan. Tetapi saya terima dia. Singkat kata, anak ini saya bimbing dan saya bimbing dan saya bimbing terus. Anak ini sangat jujur. Ketika dia pergi keluar untuk untuk mencari angin, dia merokok dan dia minum-minum. Ketika pulang, dia ngaku kepada saya dan saya mengatakan, dia memanggil saya Daddy. Oh, Daddy ngerti keadaan kamu. Saya peluk dia dan saya bawa dalam doa selalu. Singkat kata, dia ingin sekolah Alkitab. Saat waktu itu nggak ada sekolah teologi, ya. Dia ingin sekolah Alkitab, dan singkatnya saya kirim dia ke Tawangmangu, ke sekolah Alkitab Tawangmangu, di mana Ibu Gembala juga alumni dari sekolah Tawangmangu ini, ya. Karena saya kenal dengan kepala sekolahnya saat itu, yaitu saya manggil Om Walker dari New Zealand saat itu, dan saya titipkan kepadanya, dan singkat kata dia berhasil, dan hari ini sampai dengan tahun ini dia sudah berhasil menjadi seorang gembala yang baik. Dia mempunyai gereja yang besar, dia mempunyai sekolah, dan dia berkecimpung di dalam pelayanan Tuhan. Jadi saya melakukan mewartakan firman Tuhan lewat profesi kepadanya saat itu. Nah, jadi
Saudara, pastikan saudara juga siap mewartakan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada siapa saja. Saudara, 2 minggu yang lalu kita melantunkan sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Betul, hidup ini adalah kesempatan untuk bersaksi, untuk memberitakan kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebagai penutup, saya ingin memberikan sebuah ungkapan. Jika engkau mempunyai uang, engkau bisa tahu berapa banyak uang yang engkau miliki. Tetapi, jika engkau mempunyai waktu, engkau tidak bisa tahu berapa banyak waktu yang engkau miliki. Sebab, you don't know how many tomorrows you have. Kamu nggak tahu berapa banyak hari esok yang kamu miliki. Nah, baiklah. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Ya. Dan kita akan menjawab ya, ya, ya. Barusan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita responi firman Tuhan sama-sama. Kita nyanyikan pujian. Dengar dia panggil nama kita semua. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dan mari kita responi Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Mari kita sambut, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita sama-sama berdoa, kita responi firman Tuhan yang barusan kita dengar. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman yang kami masih boleh nikmati, dan untuk setiap pujian yang kami bisa naikkan. Kami berdoa, biarlah Engkau terus beserta dengan kami, dan Engkau terus melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu terus berlimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.